Kina dan Albert tiba di ruang makan di restoran. Baru saja duduk di kursi yang belum hangat diduduki, Ezra muncul dengan wajah tampannya yang dingin melihat pria yang duduk di sebelahnya. Kina merasa bersalah dan langsung berinisiatif untuk bergegas mendorong menu makanannya ke depannya, tersenyum dan mencoba menyenangkannya. "Suamiku, kamu ingin makan apa? Kamu pesan duluan saja." "Cih dasar," maki Albert diam-diam dalam hati. Perlahan mengangkat pandangannya dari menu, lalu melihat pasangan suami istri Ezra dan Kina ini dengan tatapan seolah akan melihat pertunjukan bagus, lalu menundukkan kepalanya lagi dan melanjutkan memesan makanan. Ezra menahan api amarahnya, dia dengan hati-hati memesan beberapa makanan yang rasanya ringan, dan menghindari beberapa makanan yang tidak bisa dimakan oleh wanita hamil, lalu menyerahkan menu kepada pelayan yang berdiri di sampingnya. "Tunggu dulu, aku belum pesan." Kina menunjuk buku menu di tangan pelayan itu dan mengingatkan. "Aku sudah membantu kamu memesan makanan." Nada suara Ezra dingin dan menatapnya yang ada di sampingnya. "Keberatan?" "Iya, keberatan," jawab Kina dengan sangat marah. Di bawah tatapan tajam Ezra, akhirnya kemarahannya langsung melemah. Tapi dia masih saja bicara dengan terus terang, "Yang kamu pesan masih kurang untuk kita makan. Aku mau tambah 2 makanan lagi." Selera makannya lebih ke makanan rasa berat. Dan makanan-makanan yang dipesan Ezra adalah makanan yang rasanya ringan. Hanya melihat gambar makanannya saja sudah tidak bernafsu makan. Ezra menatapnya dalam-dalam selama beberapa detik tanpa bicara. Pelayan dengan cepat menyerahkan menu ke tangan Kina di bawah isyarat mata dingin Ezra yang memikat itu. Dia hanya memesan 2 makanan yang dia suka. Ezra langsung berkata, "Kamu tidak boleh makan 2 makanan ini." "Kenapa tidak boleh?" Kina memelototinya dengan mata yang menyemburkan api kemarahan. "Tidak kenapa-napa, kamu ganti menu lain saja," katanya menolak intervensi apapun. "Tidak mau ganti, aku pokoknya mau 2 makanan ini." Kina seolah ingin berdebat dengannya. Selesai bicara, dia langsung mengembalikan menu makanannya ke pelayan itu. Ezra menoleh dan berkata singkat kepada pelayan, "Coret 2 makanan yang dia pesan, sana keluar." Iya, pelayan itu bisa melihat jelas siapa yang tuan besar di sini. Dia mengangguk dan mencoret 2 pesanan makanan yang dipesan Kina tadi, lalu dengan cepat keluar dari ruangan itu. "Ezra, kamu diktator sekali. Jika bukan karena ada orang lain di sini, Kina yang sangat marah ini mungkin akan langsung menggigitnya dengan keras." "Kina, menurut kamu bagaimana aku harus menghukum kamu karena pergi tanpa izin dariku?" Ezra mencondongkan tubuh ke samping telinga Kina, lalu pura-pura bertanya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Saat Kina ingat dirinya yang sedang hamil, berdasarkan dengan hukum ibu dan anak, kemarahannya pun langsung kembali lagi. "Kamu tidak boleh menghukum aku, karena aku..." Dia terkejut karena hampir saja membocorkan mengenai kehamilannya. Dia langsung menggigit bibirnya berdeham. "Karena apa, Em?" Ezra jelas tertarik dengan ucapannya yang belum selesai itu. Dia agak penasaran apa wanita kelinci penurut dan jinak itu masih berani melambaikan cakarnya untuk membuatnya marah. Tidak ada apa-apa, Kina langsung seperti balon yang kempes, mengangkat kepalanya dan tak mengatakan apa-apa lagi. Kehamilannya ini tidak boleh diungkapkan seenaknya seperti ini. Dia akan menyimpan berita ini untuk nanti malam, begitu pulang ke rumah dia akan memberitahukannya, membuatnya senang hingga tak bisa tidur sepanjang malam. Melihat reaksinya ini, Ezra duduk tegak dengan puas. Mata dingin dan tajamnya melirik ke Albert yang seolah sedang menyaksikan pertunjukan bagus mereka ini. Albert langsung merasakan ini, dan dia buru-buru menarik kembali pandangannya dan mengelus hidungnya sendiri. Setelah selesai makan, Kina yang dengan tidak mudahnya bisa keluar langsung menarik Albert dengan penuh semangat untuk pergi belanja ke First Square International kota Leicester. Ezra khawatir kesehatan tubuh Kina, tapi tidak ingin membuatnya kecewa, sehingga terpaksa dia diam-diam mengikuti mereka di belakang. "Gesek, bayar, jarang sekali untuk membuang-buang uang begini." Uhuk ada prik kaya yang membayar tagihan tanpa mengedipkan mata. Albert tentu saja tidak akan sungkan,
karena bagaimanapun sangat bahagia sekali ada orang yang membantu membayarkan tagihan belanjanya daripada harus bayar sendiri. Melihat ada baju, tas, perhiasan baru yang disukai, maka langsung beli. Sebagai artis besar yang sedang naik daun, mode fashion Albert berada di garis depan tren yang ada. Saat berbelanja untuk dirinya sendiri, dia juga tidak lupa membantu Kina memilih-milih pakaian, tas, perhiasan, dan lainnya untuknya atau kadang juga memberi saran kepadanya. Kombinasi barang original, unik dan baru selalu saja berhasil menyenangkan mata. Ezra yang berada di belakang, setelah membayar tagihan belanja, langsung menyuruh orang untuk mengantar semua barang itu langsung ke rumah. Setelah belanja gila-gilaan sepanjang sore, Albert dan Kina duduk beristirahat di sebuah kafe di tengah mall. Ezra akhirnya mengambil susu panas yang disajikan pelayan dan meletakkannya ke tangan Kina, lalu bertanya, "Setelah ini mau beli apa lagi?" "Tidak beli lagi," kata Kina menggelengkan kepala sambil tersenyum. Mendengar jawabannya, dia menghela nafas lega, karena khawatir jika Kina terus berbelanja, tubuhnya kewalahan dan tidak akan kuat. Seperti teringat sesuatu, Kina pun bertanya, "Oh iya, barang-barang yang kita beli barusan, totalnya habis berapa?" "Hanya beberapa miliar saja," kata Ezra dengan santai. Brur, susu panas yang baru saja masuk di mulut Kina langsung menyembur keluar. "Hanya beberapa miliar saja," Albert berkata dengan rasa tak percaya. "Kina, apa kamu perlu seterkejut ini? Suamimu ini uangnya triliunan, beberapa miliar ini hanya uang kecil baginya." Demi melatih sahabat baiknya ini menjadi wanita kaya yang memenuhi syarat, berbelanja tanpa mengedipkan mata, dia ke depannya sepertinya harus sering-sering membawanya pergi berbelanja ke tempat yang harganya sangat mahal. "Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau tanpa terlalu khawatir." Ezra setuju dengan Albert. Dia mengambilkan beberapa tisu dan menyeka noda susu dari mulut Kina, lalu menambahkan ucapannya dengan berkata, "Aku punya banyak uang. Hei, tolong kalian berhenti memamerkan kemesraan. Si anjing jomblo masih ada di sini. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hewan Nasional, menyiksa anjing adalah ilegal," kata Albert mengingatkan mereka saat mulai mencium aroma kemesraan yang tersebar di udara. "Albert, kamu masih mau beli apa? Silahkan beli saja. Nanti tagihannya tulis saja atas namaku," kata Ezra dengan nada bicara dinginnya. Sebuah perintah pengusiran yang jelas sekali, Albert mana mungkin tidak bisa mengerti ini. Lagi pula, dia juga sudah cukup puas belanja. Kina juga ada Ezra yang mengantar pulang. Dia tidak perlu khawatir, jadi, dia yang peka ini lebih baik segera pergi. "Oh, karena tuan muda kedua sudah bicara begini, kalau begitu aku tidak akan sungkan," kata Albert. Dia menoleh ke Kina tersenyum lalu bertanya, "Kina, apa kamu akan merasa kasihan dengan uang suamimu ini?" "Tidak akan, kalau kamu hebat sana belanja yang banyak sampai dia bangkrut," jawab Kina sambil tersenyum. Dia tahu Albert hanya asal bicara saja. Sebagian besar barang yang baru saja dia beli, ada yang pilihannya sendiri dan ada juga Albert yang membantunya memilih. Sedangkan Albert sendiri juga membeli beberapa barang. Setelah Albert pergi, Kina dan Ezra masih duduk sebentar di kafe, baru setelah itu pergi. "Ezra, apa kita mau pulang?" tanya Kina dengan senang, sambil merangkul lengan Ezra saat berjalan keluar dari mall. "Kamu capek tidak? Jika boleh, mari kita pergi menjenguk kakek di rumah sakit." Ezra menanyakan pendapatnya. Kina berpikir, sejak pemakaman Ezikra, dia terus dikurung di dalam rumah oleh Ezra, dan tak pernah pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakek. Oleh karena itu, dia pun tersenyum dan berkata, ayo kita pergi menjenguk kakek. Jika kakek tahu dia akan memiliki cicit lagi, mungkin dia akan lebih bahagia. Dan mungkin akan membantu pemulihan kesehatan tubuhnya." Setengah jam kemudian, di rumah sakit, pasangan suami istri, Ezra dan Kina pun masuk ke bangsal kakek Okto. Kina melihat hanya dalam waktu singkat 10 hari saja,
kakek Okto yang semula sehat penuh energi dan semangat bak harimau dan naga hidup seolah menua puluhan tahun. Seluruh rambutnya telah memutih, hidung Kina tanpa sadar terasa masam, matanya terasa panas, dapat melihat jelas kalau kematian Ezikra merupakan pukulan besar untuk kakek. Dan bahkan hampir menghancurkan pria tua ini. Kakek, bagaimana keadaan Anda sekarang? Apa ada yang terasa tidak nyaman? Ezra tidak pandai mengungkapkan kekhawatirannya, jadi dia hanya bisa mengucapkan pertanyaan rutin. Tidak ada masalah apa-apa, kata kakek Okto dengan tenang sambil setengah tubuhnya berbaring di ranjang. Kakek maaf, beberapa hari ini tidak datang menjenguk kamu. Kina menundukkan kepalanya dan berkata dengan rasa maaf yang besar. Setelah pemakaman, dia telah diperintahkan oleh Ezra untuk selalu berbaring di rumah demi memulihkan kesehatan tubuhnya. Bahkan dia saja tak bisa keluar dari pintu rumahnya, apalagi datang menjenguk kakek. Kakek Okto tidak memandangnya, hanya berkata dengan nada bicara yang agak dingin, "Maaf karena apa, kamu tidak seperti minta maaf padaku." Kina tahu kalau kakek tidak menyukainya. Kata-katanya yang dingin ini membuat hatinya terasa sakit. "Kakek," teriak Ezra dengan agak mengerutkan keningnya. "Kamu keluarlah. Aku mau bicara dengan Kina," perintah kakek Okto dengan sikap tegas. Ezra memandang Kina dengan tidak tenang, saat melihat Kina memberikan tatapan mata agar dia tenang saja. Dia ragu-ragu sebentar, baru setelah itu dia keluar. Ezra membawa para pembantu yang merawat pria tua itu pergi dari sana. Hanya ada kakek Okto dan Kina yang tersisa di bangsal besar itu. Ekspresi kakek Okto tampak dingin sekali, dia berkata, "Aku ingin kamu bercerai dengan Ezra." Warna merah darah di wajah Kina langsung memudar. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Kakek ingin dia bercerai dengan Ezra? Dia ingat waktu pertama kali pergi ke rumah keluarga Okto, dan dipanggil ke ruang kerja kakek. Saat itu kakek juga ingin dia bercerai dengan Ezra. Tapi kakek kemudian bilang kalau dia tidak berniat lagi menyuruhnya bercerai dengan Ezra. Dan sekarang lagi-lagi pernikahan kamu dengan Ezra. Awalnya aku ingin membiarkannya saja. Tapi kematian Ezikra, dia mati itu karena kamu, dan bahkan demi merebut kamu, dia tidak masalah untuk memalingkan muka dari Ezra. Dan Ezra juga, bahkan demi kamu, dia mengirim Ezikra ke luar negeri. Demi mengejar kamu ke Jepang, sampai membuat Ezikra meninggal di luar negeri. Kina, apa kamu tahu, kematian Ezikra ini telah menjadi duri di hatiku. Setiap kali melihat kamu bersama dengan Ezra seolah terus mengingatkan aku kalau Ezikra mati karena kamu. Air mata menggantung di mata kakek Okto, ucapan sedih diiringi kebencian. Ezikra adalah satu-satunya cicitku. Aku melihatnya tumbuh dewasa, dia adalah anak yang luar biasa hebat. Kedepannya pasti akan menjadi pemuda hebat yang terpandang. Tapi dia mati karena kamu. Aku tahu Ezra sangat serius denganmu. Tapi aku tidak bisa menerima kamu lagi. Saat pulang nanti kamu harus minta cerai dengan Ezra, dan harus sampai dia mengangguk setuju, kakek aku. Kina panik saat mendengar ucapan kakek yang sangat tegas dan dingin ini. Kali ini, kakek tampak serius untuk menginginkan dia bercerai dengan Ezra. "Jangan panggil aku kakek, mulai hari ini, aku bukan lagi kakek kamu. Aku juga tidak mengakui kamu sebagai istri tuan muda kedua keluarga Okto. Kedepannya, kamu tidak diizinkan datang mengunjungi aku." Kakek tampak emosi sehingga bicara tidak terlalu jelas. "Ezikra mati demi kamu. Apa kamu tidak merasa bersalah sedikit saja? Jika kamu merasa bersalah walau sedikit saja, maka cepat bercerailah." Kina menggigit bibirnya dengan sekuat tenaga. Kedua tangannya sudah meremas pakaiannya sendiri dengan erat. Dia memang merasa bersalah atas kematian Ezikra, tapi kakek mengajukan permintaan agar dia bercerai dengan Ezra hanya karena rasa bersalah ini. Jika sebelum dia menyukai Ezra, dia pasti tanpa ragu langsung setuju. Tapi sekarang dia tak bisa melakukan ini dan melepaskannya begitu saja. Setelah diam cukup lama, dia pun memberanikan diri berkata, "Aku tidak ingin bercerai dengan Ezra." "Nona Libra,
Ezikra sudah mati karena kamu. Apa kamu juga ingin memaksa aku mati juga sekarang? Kakek Okto mengucapkan kata-kata yang sangat berat. Seluruh tubuh Kina bergetar karena terkejut, wajahnya sangat pucat mengerikan. Dia tidak menyangka kakek akan menggunakan kematian untuk memaksanya. Memang benar, Ezikra mati karena dia tidak boleh membiarkan kakek mati juga karena dia. Rasa sakit dari lubuk hatinya menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Dia memejamkan mata, mengeratkan genggaman kukunya ke telapak tangannya, dan berkata dengan nada berat saat pulang nanti. Aku akan minta cerai dengan Ezra, tidak hanya meminta cerai, tapi kamu harus membuatnya mengangguk setuju. Kakek Okto mengoreksi ucapannya dengan suara berat. Iya, aku mengerti. Kina merasa setiap kata yang diucapkannya ini seperti pisau yang menusuk hatinya, sangat sakit membuatnya sulit bernafas. Keluarlah, aku mau istirahat, perintah kakek tanpa berkata apa-apa lagi setelah mendapat persetujuannya. Kina mencoba yang terbaik untuk menekan sakit hatinya. Dia perlahan berdiri dan agak membungkuk memberi hormat kepada kakek. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tuan Okto, jaga kesehatanmu baik-baik. Begitu keluar dari bangsal, dia melihat Ezra yang berdiri di luar koridor. Saat mengingat kembali mulai dari awal pernikahan kilat, lalu mendaftarkan pernikahan mereka hingga sekarang. Dia dengan tidak mudahnya akhirnya memutuskan ingin bersama dengannya sampai tua nanti, dan tidak akan pernah mau berpisah. Air mata Kina hampir saja keluar dari matanya. Ada apa? Ezra melihat raut wajah Kina yang pucat, suaranya pun melembut. Kina tidak bicara apa-apa, hanya merapatkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Dia khawatir dia akan langsung menangis begitu dia membuka mulutnya. Ezra menggandeng tangannya dan baru saja masuk ke dalam bangsal, belum sempat bicara. Dia sudah mendengar kakek Okto berkata, "Ezra, aku mau istirahat. Kalau tidak ada urusan lagi, kalian pulanglah saja." "Iya, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahat kakek. Kami pulang dulu, lain hari kami akan menjenguk kamu lagi." Hanya melihat kakek Okto melambaikan tangannya, Ezra pun membawa Kina keluar dari bangsal. Setelah pembantu yang keluar membeli barang sudah kembali, mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah sakit. Baru saja duduk ke dalam mobil, Ezra mencondongkan tubuhnya ke dekat Kina, bibir tipisnya mengecup kelopak bibir Kina. Ciumannya ini agak kasar disertai sedikit kemarahan seperti sedang menghukumnya. Dia baru melepaskan bibir Kina saat Kina sudah hampir sulit bernapas karena diciumnya, lalu dia berkata dengan suaranya yang dingin menahan marah, "Aku tidak akan bercerai denganmu." Tubuh Kina menegang. Aku menyuruh pembantu pergi, lalu diam-diam menguping percakapan kamu dengan kakek." Ezra dengan murah hati mengakui tindakannya yang tidak terbuka dan buruk ini. Kina menundukkan matanya, air mata perlahan menetes dari matanya. Cinta Ezra yang dalam membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, tapi dia tidak ingin Ezra lagi-lagi melawan kakek hanya demi dia. Dia khawatir kakek tidak kuat lagi menerima ini dan malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Satu Ezikra saja, dia sudah takut. "Aku tidak akan hanya melihat saja dan membiarkan kakek memaksa kita untuk bercerai. Tenang saja, aku tahu kakek tidak boleh dibuat emosi lagi. Aku tidak akan bersikap keras kepala dengannya," kata Ezra menjamin ini seolah dia melihat ketakutan dan kekhawatiran Kina. Dia memiliki bayi sebagai alat negosiasinya. Dalam sekejap, ekspresinya langsung menjadi galak lagi. "Tapi, bukannya kita sudah berjanji untuk tidak membahas masalah bercerai lagi? Kina, kamu ini terlalu tidak konsisten. Kakek menyuruh kamu bercerai lalu kamu langsung mengiyakan untuk bercerai begitu saja. Dasar kamu bodoh." Jika bukan karena ada bayi di perut Kina sekarang, Ezra benar-benar ingin menindihnya di kakinya, lalu memukulnya dengan keras, benar-benar terlalu memanjakannya. Bisa-bisanya dia berani ingin membujuknya untuk bercerai.